Pada episode kali ini, kita akan membahas bagaimana caranya melakukan entry buy atau sell pada saat ada berita forex. Simak terus. Halo semuanya, selamat datang di channel Trader Misterius. Pada episode kali ini kita akan membahas bagaimana cara melakukan entry posisi pada saat ada rilis berita forex. Namun, sebelum kita lanjut ke cara entry-nya, maka kita harus paham dahulu bagaimana teknik dasar dalam membaca news forex. Karena secara umum, masih banyak orang yang mungkin terjebak dalam rilis berita ini. Ada banyak platform yang menyediakan rilis berita ekonomi yang dapat kita akses. Namun, pada kali ini kita akan menggunakan Forex Factory sebagai contoh yang akan kita bahas. Sebelum kita menggunakan platform ini, maka kita harus melakukan setting waktu terlebih dahulu, agar nantinya waktu yang kita gunakan dapat sesuai dengan waktu yang berlaku di Indonesia. Untuk melakukannya, maka kita dapat melihatnya di pojok kanan atas, tepat di samping tab Search, akan ada tab penanda jam. Klik tab tersebut, kemudian pilih time zone, dan kemudian sesuaikan dengan format waktu yang kita inginkan. Dan apabila kita ingin melihat periode sebelumnya, maka kita dapat melihatnya di pojok kiri atas, ada tab penanda waktu, dan jika ingin melihat periode sebelumnya, maka kita dapat melakukan klik kemudian pilih periode waktu yang kita ingin lihat. Ada beberapa bagian-bagian penting dari kalender Forex Factory yang harus kita pahami, agar nantinya dapat kita manfaatkan dalam trading kita. Di antaranya, date. Ini merupakan penanda tanggal perilisan berita ekonomi. Yang kedua, time. Kolom time ini adalah info mengenai jam rilis berita. Yang ketiga, currency impact. Kolom currency impact ini memiliki 3 kolom data yang masing-masing akan memberikan info bagi kita, yaitu currency. Kolom ini akan memberikan info mengenai mata uang negara yang akan melakukan rilis berita ekonomi. Kemudian, impact. Kolom impact ini berfungsi untuk memberikan info kepada kita mengenai impact yang akan ditimbulkan oleh berita tersebut. Jika berwarna kuning biasa, maka itu adalah berita dengan efek rendah. Jika berwarna orange gelap, berarti berita berefek sedang. Jika berwarna merah, berarti berita akan berefek tinggi. Kemudian kolom event. Kolom event ini akan menjelaskan mengenai berita yang akan dikeluarkan. Yang keempat, detail. Kolom detail ini adalah rincian dari berita yang akan dirilis. Yang kelima, aktual. Kolom aktual ini adalah angka berita yang sudah dirilis oleh lembaga yang terkait. Jika berita belum dirilis, maka kolom ini akan kosong sampai dengan waktu berita tersebut dirilis. Yang keenam, forecast. Kolom forecast ini adalah perkiraan angka mengenai berita yang akan rilis. Istilahnya, ini adalah angka perkiraan dari data aktual yang akan rilis. Yang ketujuh, free post. Kolom free post adalah kolom yang akan menjelaskan data yang dirilis pada periode sebelumnya. Yang kedelapan, graph. Kolom graph ini adalah kolom yang menunjukkan grafik data mulai dari data sebelumnya hingga data terakhir yang dirilis. Secara simpel, cara membaca kalender Forex Factory tidak terlalu sulit untuk dilakukan. Kita hanya perlu melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Lihat berita yang akan rilis pada hari tersebut atau hari yang kita inginkan. Kemudian, lihat indikasi impact dari berita yang akan dirilis pada hari tersebut. Jika indikasi impact-nya rendah, maka biasanya itu hanya akan berdampak sedikit terhadap volatilitas market. Jika indikasinya sedang, maka volatilitas market pun akan sedang-sedang saja. Namun, jika indikasi impact-nya merah, maka kemungkinan akan terjadi volatilitas yang tinggi di market, yang berkaitan dengan mata uang tersebut dan pair yang mengikutinya. Setelah kita memahami hal di atas, maka tunggu sampai berita tersebut dirilis. Umumnya, pada saat berita dirilis, jika angka aktual lebih tinggi dari angka forecast, maka mata uang yang berdampak langsung dengan rilis berita akan bullish terhadap pasangannya. Namun tidak akan selamanya begitu. Mari kita bahas lebih dalam lagi. Jika aktual lebih bagus daripada forecast, maka angkanya akan berubah menjadi warna hijau. Namun, jika datanya sama seperti perkiraan atau forecast, maka angkanya akan menjadi warna hitam. Dan apabila data aktual lebih jelek daripada data forecast, maka angkanya akan menjadi warna merah. Pada saat data dari kalender Forex Factory dirilis,
banyak terjadi kesalahpahaman dalam membaca data ini. Banyak orang beranggapan ketika data rilis aktual lebih bagus daripada data forecast, maka mata uang yang beritanya rilis tersebut akan bullish terhadap mata uang lain yang berpasangan dengan mata uang tersebut. Nyatanya, tidak akan selalu demikian. Kita perlu membandingkan data tersebut dengan data sebelumnya untuk menentukan posisi trading kita. Mari kita lihat data berikut ini. Pada data tersebut, 6 Januari 2023, 2 dari 3 berita yang dirilis angkanya hijau semua. Dalam artian bahwa angka aktual tersebut lebih bagus daripada angka perkiraan. Namun, jika kita lihat pada realitanya, mata uang yang berdampak langsung, US dollar, bergerak melemah atau bearish terhadap masing-masing pairnya. Di mana pada saat berita dirilis, pair yang berpasangan dengan USD secara langsung menguat secara drastis. Maka dari data ini dapat kita simpulkan bahwa ketika data aktual dirilis, maka kita juga harus membandingkan dengan data yang sebelumnya. Untuk memastikan mata uang yang beritanya rilis tersebut akan mengalami penguatan atau bullish, maka kita harus memastikan data aktual yang dirilis lebih tinggi dibandingkan dengan data forecast atau perkiraan, dan data free post atau data sebelumnya. Inilah kunci yang menyebabkan banyak trader terkecoh dengan merilis berita forex. Lalu bagaimana dengan cara trading saat ada berita forex? Untuk melakukan trading pada saat ada rilis berita high impact, maka kita dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Pada saat 30 menit sampai 1 jam sebelum berita rilis, maka kita harus mengosongkan posisi trading kita. Hal ini kita lakukan karena kita belum tahu kemana arah market akan berjalan. Apakah news akan berdampak positif atau negatif? Ada baiknya tunggu sampai news benar-benar rilis. Baru kita dapat menilai apa dampak dari berita tersebut terhadap pair yang bersinggungan langsung. Seperti pada contoh data NEP pada tanggal 3 Februari 2023. Dari data tersebut, kita dapat melihat bahwa dari 3 data yang dirilis, ada 2 data yang berwarna hijau. Dan sedikit berbeda pada data 6 Januari 2023 tadi. Dari data ini terlihat bahwa data aktual lebih baik daripada data sebelumnya. Maka dapat disimpulkan USD akan menguat terhadap pair yang menjadi pasangannya. Kemudian kita buka chart trading kita dan setting time frame menjadi time frame 1 menit. Karena berita mendukung untuk penguatan US dollar, maka kita lihat reaksi market terhadap efek rilis berita. Seperti pada contoh chart XAU USD ini. Karena menurut efek berita US dollar akan menguat, maka harga XAU akan melemah tajam. Maka pada saat inilah kita akan menggunakan teknik lemparan pertama. Karena setelah lemparan pertama, harga akan seperti didorong ke atas. Maka kita akan menempatkan sell stop sekitar 10 pips di bawah ekor dari lemparan pertama. Tempatkan stop loss pada ujung candlestick pada saat berita dirilis. Untuk target take profit, tempatkan take profit pertama sekitar 60-70 pips dari awal entry. Selanjutnya, gunakan rasio 1:1 untuk TP2 dan 1:1,5 pada TP3. Namun, supaya lebih aman pada gerakan susulan, maka setelah TP1 tercapai, pindahkan break even point ke titik entry.
Ada beberapa tips trading saat menggunakan teknik ini. Di antaranya adalah jangan mengejar posisi harga, tetap sesuaikan dengan risk management Anda masing-masing. Ketika melakukan entry pada saat news high impact, maka gunakan posisi dengan lot kecil saja. Hal ini dikarenakan triple pergerakan harga yang cukup jauh pada saat news high impact dirilis, contoh NFP. Biasanya, saya hanya menggunakan teknik ini pada pair XAUUSD. Namun, apabila Anda ingin menggunakan pada pair lain, maka Anda dapat menghitung dan memperkirakan triple naik dan turun dari setiap news high impact dirilis. Demikian pembahasan kita kali ini, semoga berguna dan menambah wawasan kita. Klik like dan subscribe apabila Anda senang dengan video ini. Sampai ketemu di video yang lainnya. Salam, Trader Misterius.